فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Kalau ada debat capres atau cawapres, salah satu kontestannya, pesertanya itu dijatuhkan oleh peserta yang lain, kontestan yang lain, itu seperti marah begitu ya, terlihat mimiknya, ekspresi wajahnya, gerakan-gerakan tubuhnya itu kelihatan marah gitu kalau dijatuhkan lawannya. Atau kalau ada pemberitaan atau komentar dari orang-orang yang dalam tanda petik menjelekkan dia, itu terkesan dia itu sangat marah, khawatir akan tidak bisa menjadi presiden atau tidak bisa menjadi wakil presiden, atau ditarik lagi ke tempat-tempat yang lain. Ada pedagang-pedagang yang curang atau calon-calon pegawai suatu instansi yang curang. Nah, begitu itu ujung apa pangkal ya? Ujungnya itu karena cintanya kepada dunia, sampai bermarah-marahan begitu itu, sampai nggak terima kalau dijatuhkan kontestan yang lain. Di suatu tempat ada orang yang kebiasaannya pakaiannya Islami begitu ya, didatangi oleh kontestan yang menamakan diri kontestan Islami. Nah, ternyata tetangga-tetangganya itu nggak suka kalau ada atribut kontestan Islami, itu nggak suka. Besoknya atau nanti malamnya diambil baliho atau poster yang ditempel di depan rumahnya itu diambil. Kenapa? Ya begitu itu, khawatir kalau dirinya nggak bisa menang, akhirnya bermain kotor begitu. Kenapa kok khawatir Pak kalau dirinya nggak bisa menang? Ya karena cinta dunia itu tadi. Merasa dunia itu segala-galanya, harus didapatkan dengan apapun caranya. Nah, dengan begitu, karena untuk mendapatkan itu harus dengan apapun caranya, ya harus seringnya dengan menyakiti, membunuh orang lain demi mendapatkan cita-citanya itu, atau demi menghindarkan agar cita-citanya atau programnya, apa yang sudah dicapai itu, jabatannya itu tidak lepas, itu dijaga dengan cara-cara yang kotor, cara-cara kasar gitu. Yaitu penyebab yang sangat dominan adalah hubbud dunia itu tadi, cinta dunia. Nah, sejak dulu disampaikan betapa at-taqwa itu adalah kepala dari segala sesuatu. Takut kepada Allah itu puncaknya segala sesuatu. Sebenarnya begitu. Hati-hati itu puncaknya dari segala sesuatu. Bukan 3 ta itu. Nah, itu sandiwara yang kita lihat ya. Kita dengar, kita lihat, kita rasakan di sekeliling kita itu begitu ternyata. Dan nggak menutup kemungkinan diri kita juga yang berceramah ini juga, yang berkhutbah ini juga, ya begitu itu. Kita ini manusia, diciptakan oleh Allah untuk senang, diberi kecenderungan untuk senang terhadap dunia. Nah, makanya kita selalu diingatkan ini agar kecintaan kita kepada dunia itu bisa direm, bisa dikendalikan. Kalau ternyata dunia itu untuk mendapatkannya harus dengan jalan yang kotor, dicegah. Nggak perlu mendapatkan dunia jabatan itu dengan cara-cara kotor, dengan cara yang landai, dengan cara yang normal saja itu sudah cukup.
sudah memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita harus ingat itu sehingga menjadikan dunia itu berada di telapak tangan, di genggaman ini, bukan di hati. Nah, sewaktu-waktu kita butuhkan, dunia yang di genggaman ini bisa kita lepas. Kalau dunia itu kita letakkan di hati, nggak bisa dilepas, sulit untuk melepas dunia itu. Agar kita bisa hidup qanaah, hidup tawadhu, hidup yang apa adanya, itu letakkanlah dunia itu di tangan, bukan di hati. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di surat Al-Kahfi ayat 11 dan 12 yang saya bacakan tadi, fadharabna, maka kami tutup, ala, atas, adzanihim, pendengaran mereka, fil kahfi, di goa, sinina, tahun-tahun, adada, selama beberapa atau selama hitungan. Maksudnya Allah menutup telinga mereka selama mereka tinggal atau berada di goa itu beberapa tahun. Kita ditakdirkan sehat ya. Kita sekarang bisa melek, enggak tertidur. Kita bisa duduk, enggak terbaring. Itu karena kehendak Allah. Diingatkan lagi ya, ini karena kehendak Allah, bukan karena prestasi kita. Kita duduk begini ini lah, ini karena kekuatan dari Allah, bukan prestasi kita. Kalau kekuatan itu dicabut, ya seperti saudara kita itu yang di Pembaringan itu, ada yang sejak 97 sampai sekarang berapa? Sekitar 30-an tahun, berapa ya? 97 sampai 2024. Ya 27-an tahun terbaring jadi kembangnya amben. Saudara kita ada yang begitu loh Pak. Nah, itu karena ditakdirkan oleh Allah untuk terbaring di amben, menjadi kembangnya amben selama 27-an tahun. Nah ini Ashabul Kahfi juga dibaringkan oleh Allah 309 tahun. Kita sekarang begini atau saudara kita yang begitu itu, Ashabul Kahfi yang begitu itu, bukan karena kita jelek, atau sebaliknya bukan kita karena kita hebat, bukan. Ya memang takdir Allah begitu. Ashabul Kahfi yang begitu, orang yang sakit yang dibaringkan 27 tahun itu belum tentu jelek. Hanya takdir Allah begitu.